Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Alfikri. Nama saya Fitr Octavia. Nama saya Muhammad Syahid. Kami dari Mahasiswa Sains Berkalis Program Studi Pendidikan Agama Islam. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan sistem dan problematika dan kebijakan pendidikan yang ada di Mesir serta perbandingan pendidikan yang ada di Indonesia. Bagaimana kelanjutannya? Simak video kami berikut ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya sistem pendidikan seringkali menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks. Adapun beberapa masalah umum, contohnya aktivitas yang tidak merata, kurangnya sumber daya, kurikulum yang ketinggalan zaman, kemudian kesenjangan dalam pendidikan antar daerah, kemudian serta tantangan dalam menyelesaikan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Sistem pendidikan itu sendiri adalah seperangkat komponen atau unsur-unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Nah, pada hakikatnya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran dan suasana pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensinya secara aktif dan di masyarakat. Sekarang adalah kebijakan pendidikan yang ada di Mesir. Kebijakan pendidikan yang ada di Mesir diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Pengajaran. Ada beberapa poin penting dalam kebijakan Mesir. Yang pertama adalah akses pendidikan. Pemerintah Mesir berkomitmen untuk meningkatkan akses pendidikan bagi semua warga negaranya, termasuk melalui pembangunan sekolah baru dan pemrograman beasiswa. Kemudian yang kedua, Kementerian Pendidikan menetapkan kurikulum nasional yang mencakup berbagai mata pelajaran. Kurikulum ini dirancang untuk memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, evaluasi dan ujian. Sistem evaluasi di Mesir mencakup ujian nasional yang diadakan setelah menyelesaikan pendidikan menengah. Kemudian yang keempat, pendidikan inklusif. Pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan inklusi pendidikan bagi siswa dengan kebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas. Nah, yang kelima adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Mesir adalah dikelola oleh beberapa universitas yang ditangani oleh Kementerian Pendidikan. Yang mana Kementerian Pendidikan ini dan ilmiah juga memperhatikan pengembangan dan pembaruan kurikulum perguruan tinggi untuk memastikan relevansinya dengan kebutuhan pasar kerja. Dan yang keenam, pengembangan guru. Pemerintah Mesir mengakui pentingnya peran guru dalam memberikan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, program pelatihan dan pengembangan profesional terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran di seluruh sistem pendidikan. Kebijakan pendidikan di Indonesia. Cara melaksanakan pendidikan di Indonesia sudah tentu tidak terlepas dari tujuan pendidikan di Indonesia. Sebab pendidikan di Indonesia yang dimaksud di sini ialah pendidikan yang dilakukan di bumi Indonesia untuk kepentingan bangsa Indonesia. Aspek ketuhanan adalah dikembangkan dengan banyak cara seperti melakukan pendidikan agama di sekolah maupun di perguruan tinggi, melalui ceramah-ceramah agama di masyarakat, melalui kehidupan beragama di asrama-asrama, lewat mimbar-mimbar agama dan ketuhanan di televisi, melalui radio, surat kabar, dan sebagainya. Bahan-bahan yang diserap melalui media ini akan berintegrasi dalam rohani para siswa atau mahasiswa. Sistem pendidikan di Indonesia disebut dengan sistem pendidikan nasional yang mempunyai arti keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadat untuk mengetahui tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama kelembagaan yang terdiri dari jenjang pendidikan dan jalur pendidikan. Yang kedua, jenis pendidikan yang terdiri dari umum, kejuruan, foksional, dan lain-lain. Yang terakhir,
kurikulum sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan pendidikan di Indonesia sekarang, memakai kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Untuk perbandingan pendidikan di Mesir dengan pendidikan di Indonesia ada 5, yaitu yang pertama struktur pendidikan. Mesir memiliki pendidikan yang terdiri dari 3 tingkatan. Yang tingkatan pertama yaitu pendidikan dasar selama 6 tahun, dan yang kedua pendidikan menengah selama 3 tahun, dan pendidikan tinggi. Dan Indonesia juga memiliki 3 tingkatan pendidikan yang mirip dengan Mesir, yaitu yang pertama pendidikan dasar selama 6 tahun, pendidikan menengah selama 6 tahun, 3 tahun SMP dan 3 tahun SMA, dan pendidikan tinggi. Yang kedua yaitu kurikulum. Mesir memiliki kurikulum yang lebih terpusat, diatur oleh Kementerian Pendidikan. Kurikulum ini mencakup berbagai mata pelajaran termasuk bahasa Arab, matematika, sains, dan sejarah. Yang kedua, Indonesia memiliki kurikulum yang lebih terdesentralisasi dengan kurikulum 2013 sebagai kurikulum nasional yang terbaru. Namun, setiap provinsi dapat memiliki penekanan khusus dari kurikulum mereka. Yang ketiga yaitu sistem evaluasi. Mesir memiliki evaluasi yang lebih standar dengan uji nasional yang diadakan setelah menyelesaikan pendidikan menengah. Dan Indonesia juga memiliki beragam sistem evaluasi, termasuk ujian nasional untuk menyelesaikan pendidikan menengah serta ujian nasional untuk masuk perguruan tinggi. Yang keempat yaitu Mesir memiliki pendanaan. Mesir mendanai pendidikan publik secara signifikan, tapi masih ada tantangan dalam pengeluaran dan distribusi secara merata. Dan Indonesia juga Yang keempat, pendanaan. Mesir mendanai pendidikan publik secara signifikan, tetapi masih ada tantangan dalam pengeluaran dan distribusi secara merata. Dan Indonesia juga mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pendidikan. Namun demikian, tantangan dan pendanaan juga terjadi, terutama di daerah-daerah yang terpencil. 5. Pendidikan tinggi. Mesir memiliki beberapa universitas tua dan terkenal seperti Universitas Kairo yang menarik siswa dari berbagai negara. Dan Indonesia juga memiliki universitas terkenal seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Gajah Mada yang menawarkan pendidikan tinggi berkualitas. Meskipun ada perbedaan dan pendekatan implementasi kebijakan pendidikan, baik Mesir maupun Indonesia memiliki komitmen untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi warga negaranya. Baik, itu saja penjelasan dari materi kami tentang sistem, problematika dan kebijakan pendidikan yang ada di Mesir serta perbandingan pendidikan yang Indonesia. Kami ucapkan terima kasih telah menonton video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.